balik lagi di podcast SNS dengan judul Once Upon a Podcast. Tempat ngobrol asik dengan orang-orang inspiratif. Nah teman-teman, di episode 2 kali ini bareng aku Askia sebagai host, kita bakal ngulik perjalanan hidup dari seorang pesepak takraw nih. Oke, asik. Oh ya teman-teman, sebelumnya pernah gak sih kalian kepikiran gimana perasaan kalian ketika nendang bola tapi kalian tuh salto di udara? Gimana nih, penasaran kan? Stay tune terus ya. Oke, langsung aja pada hari ini kita kedatangan tamu yang super duper spesial. Ada Kak Ahmad Rizky Ramadan dan Kak Akbar Dana Saputra. Oke. Halo Kak Rizky, Kak Akbar, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya aku juga baik kok. Nice. Gimana nih perasaannya diundang di podcast spesial Smaku nih? Oh aku sih senang ya udah 2 kali aku kesini. Jadi pas kelas 10 udah pernah dan ini kali kedua aku masuk di podcast SNS. Topiknya sepak Kalau takraw juga? dulu itu topiknya bukan sepak takraw apa ya? Sebulan jadi siswa Semagu ya. Itu hostnya Mas Arjun. Oke, mungkin bisa sapa dulu nih penonton-penonton di rumah biar makin akrab dan kenal. Kenalan lagi ya. Kamu dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadan dan Oh, halo teman-teman, saya Akbar Dana Saputra. Ya. Oke, keren banget nih teman-teman bisa ngobrol bareng orang-orang hebat di sini. Nah, hari ini kita bakal ngulik bagaimana perjalanan mereka sebagai atlet sepak takraw dari suka dukanya sampai tips buat membagi waktu antara organisasi, menjadi atlet dan juga mengerjakan tugas-tugas sekolah ini. Oke. Nah, kita mulai nih Kak. Dari yang pertama kalau boleh tahu kakak-kakak ini tuh mulai suka dengan sepak takraw tuh dari usia berapa? Jujur tuh kita tahu takraw karena dulu ya SD kita ada lapangan takraw. Jadi di sana itu kayak sama mungkin sekolah atau guru olahraganya itu digembleng buat menjadi apa ya? Atlet takraw gitu. Jadi memang dari sana disiapkan untuk kita itu sebagai bibit-bibit atlet sepak takraw yang berbakat, yang berprestasi. Gitu. mungkin untuk awal mulanya itu dari zamannya kakaknya Akbar, Jadi kakaknya Akbar ya, ini spoiler aja. Ini sama ini bakatnya. Atlet keren sepak banget. takraw ini. Iya. Berarti udah keturunan atlet dari kakaknya juga. Iya. Keren banget. Benar. Berarti udah cukup lama nih ya? Sudah cukup lama. Lama kemungkinan dari kelas 2 SD ya, Pak. Iya. Mengenal bola takraw itu. Terus kenapa sih kok bisa tertarik dengan takraw gitu? Padahal pada masa itu kan biasanya anak-anak tuh sukanya sepak bola, badminton, terus juga volley gitu. Ada nggak dorongan dari keluarga, terus atau dari teman-teman yang merekomendasikan, ayo ikut takraw gitu? Mungkin kalau pas dulu SD itu salah satu kegiatan yang sangat mungkin kita lakukan cuma itu ya di sekolah ya kan takraw itu pas dulu SD sebagai ekstrakurikuler dan kita kalau ingin mengikuti mungkin kegiatan lain seperti voli atau sepak bola atau hal yang lain itu agak jarang banget. Jarang. Jadi di sana itu terutama di sekolah kita maupun dusun kita itu memang terkenal sama yang namanya takraw. Emang itu di SD itu merupakan olahraga yang paling dominan ya? Iya, karena ada lapangannya. Gitu. Untuk dari orang tua sendiri gimana awalnya? Apakah nggak setuju atau dari orang tua memang udah nggak apa-apa takraw aja? Nah, kalau dari orang tua mah jelas setuju ya, asalkan itu baik buat anaknya. Dari aku ya sama, setuju. Yang penting orang tua aku itu kalau akunya seneng itu dia dukung. Keren sih, Ya, keren. ya, tapi itu tadi positif, yang penting positif. Ya. Karena kunci keberhasilan itu ada di restu orang tua. Oh iya, Betul benar sekali. sekali. Oh ya, ngomong-ngomong, dengar-dengar nih, kayaknya kakak-kakak ini tuh pernah ikut popda ya? Ya, Pernah. mungkin kalau Popda sendiri itu Akbar dulu. Oh, aku Terlihat dulu. dari jaketnya ini tahun 2024. 24 ya Bang kamu? 2024. Ya, 2024 aku baru ikut Popda tahun kemarin, 2025.
Nah, bisa diceritain nggak gimana atmosfernya di sana? Apakah beda gitu sama latihan-latihan di sini, latihan-latihan di klub atau dari sparring atau dari lomba-lomba lain gitu? Ya, jadi ini adalah salah satu hal yang paling aku rasain adalah ternyata suasana ketika latihan sama bertanding itu sangat beda. Terutama nggak harus Popda sih ya. Aku tuh dulu awalnya ikut Kejurda 2023. Itu ketika Takraw masih menggunakan sistem poin yang lama. Itu 21 ya. Kalau sekarang kan itu udah ganti 15 untuk efisiensi waktu. Nah, itu ketika aku bermain terus itu mengalami rally ya. 3 set rally ya, rally. Nah, aku baru sadar ternyata takraw itu melelahkan. Menguras tenaga. Ya, sangat menguras tenaga. Sangat menguras tenaga. Apalagi kita harus perform dengan maksimal dan itu benar-benar menyadarkan aku bahwa oh ternyata ini melelahkan ya. Karena kalau di latihan itu kita ya mungkin karena asik-asik apa ya saling guyon, nah, jadinya nggak terlalu kerasa capeknya dan ketika bertanding itu kan atmosfernya serius makanya kayak wah lebih pressure-nya lebih tinggi gitu. Oke, berarti tetap ada rasa yang berbeda ya di Popda Iya, ini. beda. Oh, nah, di Popda itu ada nggak momen yang paling memorable gitu, paling mengesankan buat kakak-kakak ini? Dari kamu aja. Oh, jenengan dulu. Sebenarnya untuk apa? Yang paling mengesankan menurutku ya karena aku first time ikut Popda tahun 2025 ya, jadi buat aku sih pengalaman yang luar biasa untuk di bidang ini sepak takraw. Soalnya dari saya sendiri terjun di mewakili kabupaten untuk ke provinsi baru tahun kemarin kesempatannya. Keren. Karena ya mungkin belum rezekinya tahun-tahun pas Akbar itu. Berarti Karena itu diseleksi juga loh. Iya. Tergantung posisi juga itu. Soalnya aku sama Akbar ini beda posisinya. Oh, boleh tuh sekalian dijelasin ke teman-teman juga sepak takraw tuh posisinya apa aja, terus ngapain aja sih gitu. Nah, jadi kita Dari permainan dulu, Bro. dari permainan dulu. Ada berapa orang? Kalau sepak takraw itu ada 3 nomor cabur ya. Jadi, pertama ada double, 2 orang. Ya. double itu 2 orang. Terus ada regu itu ada 3 orang. Terus kuadran itu 4 orang. Nah itu setiap nomor cabur itu gimana ya? Posisinya itu bisa beda-beda. Beda-beda. Kalau yang regu itu ada 3 posisi. Itu ada tekong. Tekong apa, Bang? Tekong itu pemain yang melakukan servis. Permulaan. Gitu. Ya, terus ada smash, ya, striker itu pemain yang melakukan serangan. Terus ketiga ada feeder itu yang mengumpan bola untuk striker. Nah, terus yang double sama kuadran itu biasanya bebas ya. Mau yang servis siapa aja boleh, terus yang mau yang smash siapa aja boleh. Oh gitu. Untuk kakak-kakak sendiri posisinya sebagai apa nih? Kalau aku sebagai striker. Striker. Muter-muter itu. Yang salto-salto. Ya, Ya, keren. kalau mau lihat videoku yang salto-salto itu ada di IG aku ya. Oh, oke. Nanti kalian bisa lihat. Ya, kalau IG-nya apa kak? IG-nya apa? IG aku @akbardana hanya 3. Oke, jangan lupa di follow ya teman-teman. Jangan lupa di follow, di stalking juga nggak? Buat Kak Rama? Untuk aku sendiri ini sebagai tekong Teko. atau servis. Yang melakukan servis. Ya biasanya kalau diambil dari posisi ini itu yang kelenturannya maksimal biasanya. Ya. Soalnya ya kakinya yang direnggangin itu ya kemungkinan itulah menurut saya. Oke. Nah, semisal kalian mau lomba nih kak, ada nggak ritual khusus yang kalian lakuin nih? Kan biasanya atlet tuh ada yang entah itu dengerin lagu dulu, terus video call sama orang tua, sebelum bertanding gitu? atau apalah doa-doa gitu boleh di-spill ke teman-teman juga. Kalau aku sih jujur nggak ada ritual ya. Mungkin ada ritual baru ini ketika Popda 2025 Apa tuh, kemarin. apa tuh? Ya kemarin Nah, itu kan kami tandingnya di Gunung Kidul dan itu jauh. Kita ngeles ya, Pak? Iya, kita
kita nginep di deket situlah dekat gornya. Nah, itu setiap jam 2 pagi kita dibangunin buat tahajud. ngalarem itu semua. Itu semua pemain disuruh Sholat tahajud. Itu hari pertama kita sholat tahajud memberikan hasil yang memuaskan. Kita 2 kali menang. Terus 2 kali apa 3 kali ya? 3 ya? 3 kali menang. Nah, pas hari kedua ini agak apes nih. Kita kan karena mungkin kecapean hari ke-1, jadi pas hari kedua kita nggak tahajud. Dan hari kedua itu saatnya pertandingan final kita. Nah, ini apesnya tidak juara. Itu dapat juara 2, bukan juara 1. Terus hari ketiga tahajud lagi gitu. Tahajud. Nah, itu kita ngepus tahajud lagi. Juara. Alhamdulillah Juara di 1. nomor double bisa dapat emas. Tadi kuncinya adalah doa. Iya. Doa dan restu orang tua ya Kak. Paling penting itu doa. Oke. Terus nih, buat atlet kan nggak selamanya jadi juara ya. Kayak tadi, misal ada waktu di mana kesempatan juara itu belum bisa didapetin. Yeah. Nah, terus pernah nggak sih kakak-kakak tuh ngerasa kayak down, terus kurang semangat gitu buat latihan lagi, terus juga bagaimana sih caranya ngeriset semangat itu biar ada lagi, tumbuh lagi gitu. Wih, gimana Mas Rizky? Jadi kamu Bar. Oh, aku. Iya. Kalau aku sih sebenarnya Kadang bosen ya Bar. Kalau monoton terus enggak sih, latihannya. aku itu sebenarnya kalau mau latihan ya udah latihan aja. Tapi aku kadang bukan down sih ya, lebih ke malas karena sama pelatihnya mungkin ditambahin latihannya yang sebelumnya cuma 3 kali seminggu menjadi 5 kali. Itu aku kok banyak-banyak itu buat apa gitu loh, kan 3 kali juga cukup. Jadi dari kapan ya Bar adik kita latihan itu seminggu 5 kali? Sebelum puasa ya? Yes. Itu seminggu 5 kali, yang liburnya cuman hari Selasa sama Minggu. Itu sampai sekarang puasa ini masih. Ya itu buat mempersiapkan Popda besok sih. 2026 ini. Tanggal berapa kira-kira? Popda besok itu kalau nggak salah di Kulon Progo atau mana ya? Terus Kulon Progo tanggal 3-4-5 April. 234. 234 atau 345? Kemarin 234. Oh, diganti? Ya, Oh, 234 April. Oh, udah berarti udah makin deket. Iya, udah Ya. makin deket. Nah, itu boleh di-spill nggak latihannya tuh apa, dan latihan yang paling keras itu apa gitu? Apa sih? Kalau dari aku ya, untuk biasanya pelatih itu ngasih latihan fisik itu di awal. Itu emang di fisik banget, entah itu dari jogging atau tambahan fisik lah intinya. Kemudian untuk nanti kalau akan mendekati hari debut itu akan lanjut ke pola permainan. Defend dulu baru pola permainan. Defend ini aku spill aja ya, fun fact-nya itu boleh. di apa ya Bung? Dipukul pakai raket itu loh bolanya. Nah itu yang kadang buat kaki sampai merah juga bisa. Macam-macam lah kalau defend itu. Cukup melelahkan sih kalau defend. Berarti yang latihan defense tadi itu bolanya dipukul pakai raket dan harus kaki pemain harus dapetin bolanya kita gitu. harus menerimanya dengan baik. Oh, oke. Harus bolanya keangkat. Harus keangkat. gitu. Nggak harus pakai kaki sih. Yang penting nggak pakai tangan aja. Oke. Kalau defend. Nah, terus nih selain latihan tadi ada kesibukan lain nggak? Misal kayak apa organisasi atau apa gitu? Kalau aku sih nggak ikut organisasi ya. Paling kesibukanku cuma ya, belajar. Orang pinter. Ngerjain tugas rakyat. Orang pinter. Kayak fun fact aja ya. Ini Akbar ini temanku dari TK sampai sekarang. Oh, awet teman-teman. Pertemanan yang sangat awet. Perlu dicontoh nih teman-teman. Satu perjuangan. Wis. Iya. Terpisahnya di SMA ya, Bar, beda kelas. Cuma Ya. beda kelas. Iya. Cuma beda kelas. Ya, Nggak Tapi apa-apa. masih sama. Biasa. SMP masih satu kelas itu. SMP, SD, TK satu kelas. CS teman. CS. Rumahnya deket, CS. cuman beda kembangan, guys. Aduh, Iya. kesepil. Oh, rumahnya kesepil teman-teman. Iya. Apa ya? Oke, jujur nih, aku sendiri tuh kadang ngerasa kayak keteteran gitu loh.
Nah, ada nggak sih tips buat tetap survive di sela-sela latihan, terus juga kesibukan organisasi atau apa, terus juga momen latihan-latihan gitu, biar tetap semuanya tuh tetap balance antara akademik dan non akademik, terus juga serawungnya tetap dapat gitu. Kalau aku jujur juga keteteran sih, tapi kan bedanya kalau mungkin maaf ya aku sama kamu kan ikut organisasi, sedangkan aku enggak. Jadi mungkin aku juga lebih punya banyak waktu ketika di rumah. Nah, ketika di rumah itu aku menggunakan waktuku untuk mungkin pertama belajar, kedua mencatat materi, ketiga mengerjakan tugas. Untuk Kak Rizky sendiri gimana nih? Sebenarnya kalau dari aku cukup bingung untuk membagi waktu. Cuman aku menerapkan prinsip prioritas. Oke. Kalau bisa ngimbangin itu lumayan berat soalnya. Tergantung pada hari itu kita milih ini prioritas yang mana dulu gitu. Kalau emang dalam sehari itu diberi kesempatan bisa ngelakuin berbagai hal, tak lakuin. Gitu aja. Kalau masalah capek, pikir akhir aja lah. Yang penting bisa diimbangin dari latihan, organisasi ya cukup banyak kalau di sekolah organisasi. Cuman di luar ada di rumah itu organisasi kamu satu. Opo? Tarung PMNA. PMNA. Ya itu satu. Oke. Ya kesibukannya untuk saat ini mungkin Ramadan itu ya, Pak. Iya. Karena ini ngerasa display ya? Iya. Rasa. Enggak apa-apa ya. Ya, ini kita kan sebenarnya dari satu apa ya? Rumpun dusun Iya. apa ya? Sebenarnya beda dusun, cuman kalau organisasi ini jadi satu. Oh iya. Ya, ini kan Kembangan 1, Kembangan 2. Terus itu organisasinya PMNA Kembangan 1, Kembangan 2 itu digabung. Jadi satu. Nah, kebetulan masing-masing dari kita itu dipilih oleh ketua PM. PRPM. PRPM Kembangan itu untuk menjadi ketua panitia Ramadan. Keren banget. Itulah kesibukan kita sekarang. Lumayan ya berat untuk menjaga amanah ya, Pak. Karena di sela kesibukan jujur Ramadan ini kalau aku ini lumayan padat juga. Organisasi ya lumayan berjalan ya, dari Rohis ada banyak event juga. Dan kalau pas apa ada mempersiapkan sesuatu. Gitu. Pasto masih free sih. Oke. Alhamdulillah. Emang agak berat ya buat dijalanin, tapi Berat. semua itu terbukti dari hasil prestasi-prestasi yang tentunya banyak banget dan memang udah mental juara. Yes. Oke. Benar. Iya. Gerah nggak sih Mas? Iya. Kayaknya gerah ya? Sini kok gerah banget. Gerah ya? kan? Kok Aslinya bisa nggak gerah? hidup, Boy. Iya deh, mati nih. Boleh coba Nggak. jaketnya dilepas aja boleh kok Mas? Jangan dilepas. Boy. Boleh? Oh, boleh dilepas nih? Boleh. Kirain nggak boleh. Boleh banget. Soalnya boleh oh, banget. Ya, dilepas yuk. Waduh, apa nih silapnya nih? kelihatan nih ya. Apa nih? Aku lepas ya. Boleh dilepas. Soalnya sumuk aku. Sumuk teman-teman, sumuk. Udah. Oke. Cukup panas sih udara di luar saat ini ya. Oke. Itu yang silau-silau bikin salfak ya. Aduh. Salfak. Boleh nih, sekalian kan udah di spill nih. Sekarang coba ceritain cerita-cerita di balik medali-medali itu. Rizky dulu deh. Iya. Mungkin kalau aku bisa nyeritain dari awal mula sih. Boleh. Mana ya? Mungkin untuk awal mula sendiri itu kebanyakan di tropi. Kalau pas SD itu. Kan event yang paling sering itu namanya O2SN kalau di SD. Ya. Nah, tahu ya O2SN. Itu mana ya O2SN? Ya adalah di antara ini. Nggak ono ya. Nggak ada sih trofi. Cuma yang trofi. yang beda ini. Ini tuh event diadakan oleh kabupaten dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Sleman ke 107. Udah sampai kayak gini. Berapa tahun yang lalu ya itu? Ini 2023. Oh, 2023. Ya belum lama sih ya. Iya. Oke. Itu Lanjut. ini SMP, udah SMP sih. Oke, lanjut. Ini Ya. 2019 gue kan. Ini 2019. Oh, paling lama ini ya. 2019 ini dapat perunggu. Ini SD baru kayaknya. SD. Ya. Namanya Popcup. Ya, Popcup. Kemudian ini SMP itu dapat 2 kalau SMP. Juara Di 1. SMA baru dapat 2
2 juga. Wih. Keren. Kalau keren. yang mungkin untuk di SMA bisa tanya-tanya kabar. Oh, Banyak pengalaman. aku dikit sih. Berapa ya? Dikit, Iya. dikit teman-teman, dikit. Tadi ngitung ada berapa ya? Lupa. Nah, ini. Di spill. Kamu ada mas berapa bro? Belum ada, Mas. Enggak ada, oke. Nah, Masih jadi milik. Tahun ini. aku sebenarnya prestasinya sama sih. Pas SD, kalau pas SMP aku beda. Aku udah ikut Popda Boleh ketika spill SMP ke teman-teman. dan SMA. Popda. Ini apa ini? Ini mas ya? Mas teman-teman, Mas ya? Mas. Ini Mas Akbar. Mas. Ini Popda 2 dia Lek. Ini emas dan perak Popda 2024. Tuan rumahnya kebetulan Ini pas di Sleman, di Panguan, Panguan. Panguan. Terus ini kan tahun 2024 ya. Iya. Terus ada ketika 2024 akhir tahun itu ada Prapopnas. Prapopnas aku dapat medali perunggu. Perunggu. Itu ya begitu. Ini di Solo. Di Solo mainnya. Terus 2025 ada mana Ile? Ini apa ya? Ini Popda. Oh yes, ini Popda. Satu nenek Bu. Ini. Banyak ya? Ini Popda 2025 di Gunung Kidul. Dapat emas sama perak juga. Keren. Sama yang terakhir itu Porda. Ini Porda 2025 kemarin juga di Gunung Kidul, tapi dapat perunggu. Alhamdulillah. 2 perunggu. Alhamdulillah. Ini aku juga bingung kenapa kok nggak bisa dapat 2 emas gitu ya. Aneh banget. Mungkin kalau jenjangnya dari Popda ke Porda itu lumayan beda ya, Pak. Ya. Lebih bergengsi di Porda. Ya ini bisa dibilang apa ya? Culture shock aku ya ketika Popda sama Style. Porda. Popda itu kan cuma event pelajar SDIY, sedangkan Porda itu buat senior. bebas umurnya. Iya, anggap aja umurnya bebas ya. Jadi kan kita bisa bertanding lawan senior. Senior. Nah, ternyata atmosfernya itu beda banget. Sangat kayak pressure-nya tinggi, rame, berisik. Nah, itu Panas. itu sangat apa ya? Aku sangat kaget lah. Dan nyata belum bisa menghasilkan apa ya? Hasil yang maksimal. Tapi udah keren banget sih, Mas. Oke. Berarti itu dalam satu perlombaan nih, misal kayak Popda gitu, bisa main di 2 atau 3 sektor gitu. Nah, Bisa sekali. Bisa. Dan itu tergantung kuota pemain. Kuota pemain. Batas ya itu. Ya. Kuota pemain peraturannya untuk per juga. nomor caturnya. Jadi kan tadi ada yang double, regu, kuadran itu kan beda-beda ya orang yang boleh main. Jadi kalau double itu ada 3, satunya Maksimal buat 3, cadangan, 1 cadangan. terus berarti regu 5. ada 5, 2 cadangan dan kuadran itu ada 6, 2 untuk cadangan juga. Nah, itu entah mau main apa enggak, tapi kalau juara ya dapat medali. Nah, itu kebetulan aku ketika Popda itu ikut di semua cabur yang ada, nomor cabur yang ada, makanya aku dapat 2. Sedangkan kalau Rizky ini Kan 1. baru cuma ikut Cuman ikut satu nomor. di Popda maupun di Porda cuma ikut 1. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya kok beda jumlahnya. Iya. Nah Ya. itu. Mungkin kalau beda lagi itu dari segi seleksi juga kalau yang di Popnas ini, Prapopnas. Nah aku dulu karena nggak lolos sih seleksinya, dia baru lolos. Ini sangat membutuhkan ini Iya, striker andalan Jogja. Iya, sangat Keren. striker andalan Jogja. Oke. Oke, Mas, aku salfok nih sama jersey yang dipakai. Kok beda? Itu apa yang buat beda gitu? Ini apa ya Selain sebenarnya? warnanya. Sebenarnya Akbar ini nggak tahu sih, ngajak beda aja. Yo, gitu. Iya. Ya. Kalau dari kamu gimana, Bar? Kenapa kok beda? Biar Kenapa tahu jersey-nya gitu. beda? Ya biar menunjukkan bahwa sepak takraw Sleman itu jersey-nya banyak gitu. Beragam, nggak cuma itu aja. Tapi itu sama tahunnya atau beda? Nah, ini dibuat Kebetulan sama ini. ini jersey ini tuh dibuat ketika kita mau Porda di Gunung Kidul. Porda. Sleman. Cuman beda hari makanya. Ya gitu. Sama ini. Oke, yang beda berarti tadi jaketnya yang enggak Jaketnya juga beda. jaketnya beda karena ini beda tahun ya. Popda 2025 sama 24. Terus ini kalau jersey-nya mah cuma beda jersey aja ya. Kalau makainya sama Oh, gitu. buat Porda. Buat Oke, Porda, oke. Buat satu event gitu. Ya, satu event.
Yes. Oh ya, ngomong-ngomong soal prestasi nih, ada nggak target terbesar kalian di tahun ini atau beberapa tahun ke depannya sebagai seorang atlet dan juga seorang pelajar? Oh. Wes, Dari kamu Bar. wes lah. Wes, wes. Apa ya untuk target? Ya untuk target menurutku ya, semoga di 2026 ini besok Popda itu bisa sikat 2 emas di 2 nomor Ya. untuk putra. Ada lagi Bar? Oh, Yang kalau aku sih sama ya, buat semoga bisa dapat 2 emas di Popda besok. Terus ini masih rencana apa emang oleh? kayaknya Oleh. boleh nggak Boleh. apa-apa. Oke. Bisa boleh. Ada itu teman lu tuh. Insya Allah masih bisa ikut. Nah, itu kita dapat bocoran kalau akhir 2026 itu akan ada Prapopnas. Atau Popwil. Ya, sama kayak yang ini tadi. Yang mana ya? Ya yang ini. Ini Prapopnas. Zonanya nggak tahu dan tepatnya itu di mana, Bro? Maluku. Katanya di Maluku. Maluku. Itu mewakili DIY. Dan itu bukan bukan tingkat nasional tapi tingkat wilayah. Masih di Jadi cuma dari sekian banyaknya provinsi di Indonesia dibagi menjadi 5 kalau nggak salah, 5 atau 6. Itu jadi satu zona ada beberapa provinsi itu bertanding. Biasanya yang diambil untuk ini Prapopnas itu kita mencari juara 1, juara 2 dari setiap zona untuk mengikuti Popnas. Oke, berarti semacam seleksi untuk masuk ke Iya. Popnas. Ya. tiket lah. Yes, Oke. benar sekali. Nah, harapan kita adalah semoga kalau kita ikut ya, Iya. harus ikut ya. Masih bisa Ikut, Masih ikut bisa. dong, juga. ikut dong. Sebenarnya masih ikut. Nah, itu semoga kita bisa ya setidaknya juara 2 lah ya. Juara 1 atau juara 2 kita bisa, sehingga kita bisa lolos ke kita bisa meloloskan adik-adik kita ke Popnas. Meloloskan. Karena Popnas itu maksimal 2009 ya. yes. Lagian kita lulus, Bro. Iya, masih udah Oke, lulus. berarti mentok di SMA kelas 3. Sama kelas 3. Oke. Untuk tadi kan Prapopnas ya? Ya. Itu tuh di Maluku. Iya. Untuk pembiayaannya itu dari pribadi atau klub Ah. atau dapat dari daerah? Kita dibiayai sih ya. Kalau dari mana-mana ya? BPU atau mana ya? Yang penting kita itu 0 rupiah. dari Popda, Prapopnas maupun Popnas itu sebenarnya dibiayain ya. Ada uang transport. Ada uang transport, ada uang saku, ada yang uang untuk food and beverage, Iya. uang untuk nginep juga kalau Prapopnas, Popnas itu. Jadi kita biayain, fully funded ya gitu. Keren banget sih, salut-salut sama atlet-atlet keren kayak gini. Nah, tentunya kan Kak Rizky dan juga Kak Akbar sudah melalui berbagai proses yang panjang nih ya teman-teman, dan juga proses latihan yang nggak gampang. Nah, selama ini tuh ada nggak sih pelajaran hidup yang sangat-sangat bermakna yang kalian ambil dari proses perjalanan sebagai atlet sepak takraw ini? Jangan first. Dari kamu aja. Jangan first. Saya mikir dulu ya. First. Saya mikir dulu karena pelajaran hidup apa yang saya dapat dari menjadi atlet ini ya? Apa ya? Ya kita harus Percaya proses, Bang. percaya proses. Percaya proses. Ya tadi kan udah aku sebut juga bahwa salah satu pengalamannya itu dengan kita melewatkan tahajud malah kita nggak juara. Nah, jadi aku mengambil kesimpulan bahwa doa itu selalu mengiringi usaha kita. Jadi kita harus selalu berdoa, selalu Tawakal sama doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Imbang. Duit, doa, usaha, Kunci. ikhtiar, tawakal. Oke, itu Untuk adalah kuncinya. ya, kunci menjadi sukses sebagai atlet, sukses sebagai manusia atau apapun itu. Untuk harapan kedepannya di dunia sepak takraw Indonesia tuh apa gitu? Kalau untuk Indonesia mah kayaknya bibitnya banyak sih sebenarnya. Tapi bukan dari DIY ya. Nah, ini salah satu hal yang sebenarnya harus kita perbaiki, bahwa Sleman itu kekurangan nggak sih? Kekurangan ya? Udah hampir habis punah lah, Bu. Ya, kekurangan bibit. Bibit
regenerasi. Ya, kita dari Sleman sendiri belum melakukan regenerasi untuk atlet-atlet muda. Jadi yang harus kita lakukan Ya, harapannya harapannya. semoga ya banyak anak muda anak muda ya agar mereka itu tertarik takraw sehingga dapat menggantikan kita, meneruskan perjuangan kita membela Sleman. Sebenarnya kalau di luar Jogja sendiri itu banyak sekali. Dari di Jawa Tengah, Jakarta, mana? Sulawesi. Itu banyak banget bikinnya. Sumatera. Banyak. Banyak tarkam juga ya, Pak? Iya. Biasanya tarkam kalau di Jawa. sana itu. Ya. Terakhir pengalaman aja ya, Bar. Boleh Terakhir ceritain aja. itu ikut first time ya? First time ikut tarkam ya kita? First time, oke. Boleh. Itu di Wonosobo kemarin ya? Yes. Untuk persiapan Porda. Ya cukup unik, ini cukup unik. Karena baru pertama kali aku main itu di lapangan yang tanah, bukan karpet atau cor-coran gitu ya, Pak. Full tanah itu. Ya mungkin itu pengalaman yang menurutku juga unik gitu. Karena baru pertama kali main di bawah sinar, yang kalau di bawah sinar di SD itu masih sering sih di pegunungan, Iya, di dataran di tinggi. dataran tinggi. Itu di dataran tinggi, tepatnya di Wonosobo, deket Dieng ya, Bu. Ya. Sebenarnya itu aku bukan pertama kali, aku udah 3 Iya, kali 3 kali. tarkam. Iya. Aku udah 3 kali Sudah tarkam. pengalaman. Gimana, Bar? Yang pertama? Di mana? Lupa, Bro. Purwokerto mungkin dia. Aku pertama kali tarkam tuh di mana ya? Purwokerto apa mana? Oh iya, yang persiapan itu ya? Enggak tahu. Terus yang kedua di Cilacap, baru ketiga Wonosobo. Kalau dari aku sendiri first time, banyak pengalaman ini. Enggak juga sih. Ya, Unik ya, Bu? unik. Berarti dari berawal dari desa juga sudah support dengan takraw. Yes. Oke. Dari sekolah sih sebenarnya. Sekolah juga. Sekolah Iya. juga support gitu. Oke, untuk dari desanya sendiri ini apakah ada semacam apa ya, kalau di volley itu kan biasanya sore-sore main volley gitu kan. Kalau di desanya kakak ini tuh apakah takraw juga menjadi kebiasaan di desa gitu? Enggak juga sih. Jadi takraw itu kan yang buat ada takraw itu kan di sekolahan ya. Sekolahnya Nah, itu. Oh, kebetulan yang di sekolah itu tuh rata-rata atau kebanyakan dari dusunnya kita. Makanya kan Oh, secara nggak langsung kan banyak anak-anak yang dimana dia sekolah di situ itu menjadi tahu kalau ada takraw, dia tahu takraw, mungkin juga bisa. Biasanya itu yang laki-laki ya yang bisa, yang biasanya ikut. Kalau cewek mungkin sebatas tahu. Nah, jadinya Dominan laki-laki. banyak mungkin pas di sekolah tuh juga bermain takraw. Kalau di acara desa sendiri nggak ada sih ya. Cuma kalau mereka ditanyain tahu takraw nggak tahu harusnya. Apalagi kalau Kan dia, tahu lah. apalagi kalau sekolahnya di sekolah itu. Sekolah mana itu? Boleh sebut nggak sih? boleh. Ya, jadi kita itu sekolah di SD Negeri Sumberahayu. Mana itu? Pelosok sekali ya. Ya itu agak pelosok ya, tapi Pelosok. tapi keren loh bisa nge-support anak-anaknya Ya. sampai bisa kayak Kak Rama dan juga Kak Akbar ini sampai hari ini bisa menjadi atlet-atlet kebanggaan Sleman. Iya. Keren. Kalau untuk latihan itu tadi di sore hari itu mungkin dari kita ya, Bar. Itu pas SD itu sering. Mungkin dari siang jam 2 gitu panas-panasan disuruh kontrol bola terus-terusan. Ya. Terus sampai sore itu. Dulu awalnya gitu. ya salah satu alasan kenapa kita mungkin bisa mengembangkan bakat kita ya karena sejak SD ya kita memang digembleng buat latihan. Sama seneng aja ya, Pak. Ya sama seneng. Sama seneng. Karena kalau nggak seneng ya nggak jalan itu. Menurutku. Karena aku tanya banyak-banyak adik-adikku yang masih bersekolah di SD mau lanjutin enggak? Rata-rata enggak. Kenapa? Sulit gitu. Sebenarnya itu nggak sulit, cuma mereka aja yang nggak Iya. tahu kalau mereka bisa mengembangkan bakat mereka itu bisa sampai kayak ke titik kita gitu loh. Cuma mereka kayaknya nggak tahu aja sama mungkin ya nggak tertarik juga ya bisa aja sih. Siapa yang bisa bertahan lama dia akan bisa gitu. Yes, oke. Yes. Oke, gitu aja ya. Semoga harapan-harapan itu bisa terwujud. Iya. Terus juga sebelum
kita mengakhiri nih, ada nggak pesan dan apa ya? Ya pesan-pesan untuk adik-adik penonton ataupun teman-teman juga yang mungkin lagi berjuang juga untuk jadi atlet, terus di bidang akademik ataupun mereka mau mengembangkan bakat-bakat mereka di bidang sastra juga. Boleh kasih pesan untuk teman-teman di rumah? Ya, kalau dari aku mungkin jangan pernah berhenti mencoba. Kegagalan itu itulah. Butuh rancang kata-kata ini. Yang penting jangan berhenti mencoba karena kita itu belum tahu apa yang Tuhan itu hadiahkan di kemudian hari nanti. Oke. Untuk quotes-nya, kalau pagi kamu punya ada 2 pilihan, tidur melanjutkan mimpimu atau berjuang meraih mimpimu. Asik. Bro, gue biomu iki udah. Karena itu jadi buat motivator buatku sendiri nih. Oke. Benar. Lanjut, Kak. Saya apa ya? Doa untuk adik-adik apa? Ini pesan untuk adik-adik. Pesan untuk adik-adik. Ya disiplin dan konsisten saja. Dan love jangan maksudnya. Sukai apa yang kamu lakukan dan jangan pernah menyerah. Udah sih aku cuma diimbangi aja. 3 tadi. Oh yes, apa? 3 itu apa aja? Ikhtiar. 4 bro. 4 ya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ya. Oke. Harus imbang itu. Kunci kesuksesan. Iya. Ya semoga harapannya semua siswa semaku itu kita bisa sukses bareng-bareng untuk kedepannya. Amin. Oke. Dan menjadi pribadi yang mempunyai akhlak yang bagus. Wes. Aku nggak cuman dia pinter ki, menurutku nggak cukup itu. Kalau akhlaknya roboh itu nggak ada apa-apanya buatku. Oke. Harapanku 2 itu. Oke teman-teman, itu tadi obrolan seru kita bareng Kak Rizky dan juga Kak Akbar. Tentunya suka duka di lapangan, terus juga ikut Popda tadi bisa menjadikan pengajaran untuk kita bahwa jangan pernah menyerah untuk menggapai mimpi-mimpi ya. Makasih banget buat Kak Rizky dan juga Kak Akbar udah bersedia hadir di sini, udah mau cerita-cerita, ngasih pesan juga buat adik-adik dan teman-teman semuanya. Dan juga buat sobat podcast semuanya, ambil baiknya dan buang jauh-jauh malesnya. Yes. Oke. Ingat kata-kata Mas Kak Rizky dan juga Kak Akbar tadi. Pagi itu ada 2 pilihan teman-teman. Tidur untuk melanjutkan mimpimu atau bangun untuk mewujudkan mimpimu. Hebat. Oke, aku Askia sebagai host dan narasumber kita. Saya Ahmad Rizky Ramadan dan Saya Akbar. Mohon izin untuk pamit undur diri. Yes. Kalau sebentar Kak, sebelum mengakhiri ini ada sedikit slogan dari podcast kita. Kalau aku bilang Once Upon a Podcast, Kakak bilang See you next Saturday night. See you next Saturday night. Yes, oke. Once Upon a Podcast, See you next Saturday night.